Sudah, kalau kotong pikir aja itu, kotong harus bawa itu Bawa tang tang. supaya bisa setel. Jadi Jadi sebelum masuk eh, harus setel memang sudah sebelum ibadah mulai. Nah, kotong setel memang gitar pakai tang. Kalau misalnya ada anak-anak yang mungkin apa itu gitar, nah baru ini apa, kotong harus isi itu tang di saku, saku. di saku celana. Pikirnya juga pi bengkelnya. Gue tanya ini gue kemarin, gue bilang ini, kayaknya kelurahan yang ikut ETMC ini hanya kelurahan Oisau so. ETMC Itu kan maksudnya yang ikut tuh kan istilahnya utusan dari daerah masing-masing. kabupaten tuh. Kabupaten Kalau sabu-sabu aku lupa. Perserai itu dari Sabu. Persatuan Hanya satu, sepak bola Sabu Sabu Rejua. Rejua. Berarti dari Rejua ada. Perwakilan anak-anaknya. Nah, Wih, kurang tahu lagi kayaknya. Tapi dong ini apa? Dong seleksi untuk masuk itu. artinya seleksinya mungkin kan artinya pertandingan. itu klub mewakili Kabupaten Sabu Rejua. Nah. Ada banyak juga yang dari Kota Kupang tuh. Coba. Ada Nama-nama grup klub yang A sama. sampai G. PSK Kupang. Nah ini. Itu Ini pasti. B punya satu grup deh Om dong, Perserai. Om lihat grup D. PS Malaka, PSKK Kupang, Putra Osao Om dan Perse. Osao Om bajingan. Perse itu ende. Oh Perse ini ende. Osao nih Perwakilan kelurahan. perwakilan kelurahan. Om. Tapi ETMC mungkin yang dengar tidak tahu ETMC itu Eltari Memorial Cup. Semacam turnamen sepak bola antar kabupaten, antar klub lah. Ya kebanyakannya utusan kabupaten di NTT. Digelar. Tahun ini ke berapa tuh? Ini ke 32. Wah, sudah lama mah. Selama. Umur sama dengan beta, 32 tahun. Berarti dari tahun 91. Iya. Kan dia apanya 22 tahun toh. Oh, 22 tahun. Bukan setiap tahun. Nah, kebetulan tahun ini diadakan di Rote. Toh? Rote ini pulau paling selatan Indonesia. Ini dia pun nama lapangannya. Lapangan Ada dua ini. Stadion Paulina Haning Bulu dengan Stadion Christian Nehemia Dilak. Tahu dua-dua itu. Beson tahu. Kosong. Maksudnya kalau beta pernah pi Rote, beta tahu itu lapangan di Baas itu. Yang Beson mana tahu itu yang beli itu yang mana. Oh. Tapi be punya kenangan di Rote ini Om justru bukan bola, tapi vokal group. Kenapa kok vokal grup? Nah, jadi dulu 2010 beta 2010 beta semester 3. baru masuk kuliah. Itu masuk kuliah waktu itu pas libur Libur semester begini nih. sonde libur Angka tahu leh. Kalender angka merah. Pokoknya tanggal merah mungkin libur lebaran waktu itu kok ke mana. Jadi beta ada vokal group yang kotong nyanyi di sana di Rote waktu itu di Loba Line. Dalam rangka Ke nyanyi keluar istilah vokal group namanya nyanyi keluar. touring. Touring betul itu touring su. Kau sama deh motor deh. Nah pas waktu itu pergi dari pelabuhan tahu Tanoko Bolok waktu itu Kalau dia motor bolok. Bolok kan. ASDP. Turun di naik sama deh motor bagonceng turun di Pantai Baru. Pantai Baru tuh paling ujung timur sana. Baru gas sampai di Loba Line tuh sudah dekat Baas ini. Berapa jam? Wih lama mah. Mungkin 3 jam, 2 jam. 2 jam 3 jam lah. Tapi jalan bagus. Oh, jangan sebagus. Betul Waktu jalan komentar. bagus. Hot mix. Nah jadi kenangan beta soal Rote itu vokal group. Kalau Om tahun berapa masuk vokal group? Beta dari SMA masuk vokal group.
Kalau dari kecil tuh biasa itu tunggu doma dari orang tua tuh. Om kecil di vokal group? Maksudnya kotong bikin program sekolah minggu dong punya itu. Oh. Tapi orang lain yang ini begitu. Itu engkau menjelaskan dulu. Jadi lu yang tidak tahu vokal group tuh apa ya istilahnya? Sekumpulan orang yang ya makanya disebut grup tuh. Yang membuat grup. Sekumpulan orang yang membuat grup. Iya tuh sekumpulan orang. Ya dia mungkin paling rendah tuh 3 orang ya. Ya paling rendah. Jangan 2 orang sah. Meskipun beta pernah lihat full group 2 orang om. Itu duet itu mah. Jadinya bukan full group tapi duet. Kalau 3 orang juga trio, 4 orang kuartet. Mungkin lebih dari 4. Lebih dari 4 tapi ada maksimalnya. Oh berapa? 12 kan? Berapa belas? Besok tahu di aturan, tapi beta pernah menyanyi om. Main gitar kasih. Nanti dia ada itu kasih masuk kategorinya core lagi nah. Core. Itu lagi. Intinya vocal group ini untuk teman-teman yang Kristen itu biasa isi liturgi di gereja. Jadi biasanya di tiap-tiap gereja itu kalau di NTT kan Gemit, mungkin ada GKS. Ada GKS. Itu biasa ada vocal group. Isi liturgi. Setiap gereja tuh saya pikir minimal ada 1-2 vocal group lah ya. Iya. Kalau di Om dong di Sabu jemaat apa di Benang? Jemaat Gemit Solido Pradue. Itu ada vocal group. Ada vocal group. Bebu mama pun vocal group. Makanya Makanya turun pide pun anak tuh. Yang komen biasa bapak. Padahal bapak sudah pernah menyanyi. kalau beta di Immanuel Esau itu Pasti om dong banyak. beta bingung hitung nih. Tapi seingat beta di atas 8 vocal group. Itu masing-masing rayon atau? Soalnya itu vocal group campur. Maksudnya dan kebanyakan vocal groupnya vocal group tua, di atas umurnya di atas 10 tahun. Baik vocal group so om. Oh maksudnya dia punya umur Usia vocal groupnya. Oh. Baik punya Lama ya? lama. Kalau 82 tuh berarti sekarang 82 berarti sekarang umur berapa ya? Mau mendekati 40. Itu. Baik vocal group Nasaret di Immanuel Esau itu sudah mendekati 50 tahun. Nah itu vocal group yang tadi bercerita Pirote itu ketemu Pirote menyanyi di sana. Itu sih yang paling tertua. Atau Paling tua itu su. Di bawah itu ada yang mungkin usia 20-an ya. 20-an tahun. Pideng itu. Ketemu Pirote menyanyi. Isi liturgi waktu itu di sana. Vocal group nih kalau bisa dikatakan organisasi juga. Meskipun di samping ketong apa namanya? Tujuan utamanya. Tujuan utamanya kan bawa liturgi, isi liturgi. Tapi itu organisasi juga karena kadang ketong usaha dana. Iya. Toh? Betul. Usaha dana tuh kalau di BEM Vocal Group biasanya untuk buat kan ada program kerja tuh, namanya juga organisasi. Jadi cari dana untuk buat seragam kok. Iya. Kadang di Desember ketong kasih diakonia begitu. BEM Vocal seragam Vocal Group sampai sekarang masih pakai. Ya warna biru tuh. Warna biru. Kotong soalnya ada sulama kotong vocal group belum ada. Seragam. Soalnya ada seragam. Sampai vocal group soalnya berjalan mulai. Tapi menurut beta nih om, beson tahu ya. Tapi kenapa sampai di beson tahu di Flores atau di Rote, Sumba ya. Tapi di Pulau Timur itu vocal group tuh hidup sekali. Semacam dia yang bikin semangat dalam ibadah. Dalam dan pendeta juga bersyukur kalau dalam kebaktian itu ada vocal group. Nanti kan bilang ibadah pemakaman lain. Soalnya lagu nih. Kalau beta tadi om kan dari SMA tuh beta masuk vocal group tuh 2008. Masih SMA aja tuh. Soalnya beta bukan 2008 om. 2008 tuh beta belajar gitar. 2010 sudah itu cerita. 2010 beta masuk VG. Beta masih ingat beta mulai main gitar tuh di VG itu Mei 2010. Tanggal 10 Mei beta masih ingat. Itu pertama kali beta main gitar iringi liturgi. Om sendiri atau? Sendiri. Iringi BEM Vocal Group tuh. Beta masih ingat itu kebaktian sore. Beta sampai iringi vocal group nih setelah selesai kuliah. Kenapa? Son berani?
Sound berani, kemudian belum terlalu lancar main gitar. Jadi vocal group tuh kalau beli lihat dulu, kalau beli bepo om dulu dong, kan bepo gang di usaha tuh, itu vocal group dong banyak di situ. Biasa dong latihan malam-malam. Tuh memang alat musik utamanya tuh gitar. Om dong biasa latihan berapa kali, kemudian dari hari apa? Kalau tuh latihan tuh kalau menyanyi hari Minggu latihannya Kamis Jumat Sabtu. 3 hari. Nah, Kamis tuh pengenalan lagu, Jumat tuh Bagi sudah. bagi suara, kemudian belajar di pembadan lagu, dinamika dong. Sabtu pemantapan, Minggu menyanyi. Sama. Oh belum begitu sih. Kotong juga tiga kali. Waktu masih aktif dulu. Dulu kan memang kotong masih kecil tuh, vokal grup tuh jadi sesuatu yang sangat penting. Beta juga bukan apa tapi di BP vocal group tuh mungkin sedikit banyak bentuk BP punya karakter juga sekarang nih. Karena di situ kan perpaduan antara ketong-ketong yang masih usia maksudnya kayak masih muda dengan senior-senior untuk yang sudah usia lebih tua. Justru dong tuh bukan bimbing hanya dalam hal musik, tapi kayak bagaimana lu menyikapi dinamika dalam organisasi. Tapi belajar banyak dari vocal group. Cepat beradaptasi. Dan maksudnya kadang kayak misalkan kau tuh janji latihan jam 8 gitu. Ada yang datang setengah 9. Molor. Nah, itu kan menguji kau kesabaran gitu. Kadang begitu-begitu. Terus ada dinamika di dalam. Ada yang sudah tahan kok sampai omong. Nah, sama kayak grup band juga misalkan kayak ketong lihat misalkan band terkenal kayak Dewa 19 lah. Kan ada konflik-konflik tuh sampai bubar tahun 2011. Kemarin konflik rame justru boleh menyanyi. Justru boleh menyanyi. Dani punya lagu. Di vocal group pun ada dinamika seperti itu. Tapi ya kalau vocal group yang kuat lah, dinamika tuh harus menjadi apa kayak warna lah, jangan sampai itu buat bubar tuh. Kan ketemu tujuan utama kan menyanyi. Iya. Kotong punya vokal grup sampai zona berjalan lah sampai sekarang nih gara-gara bola juga. Maksudnya ada orang Barca dengan Real begitu. Maksudnya ini Liga Tarkam nih loh. Hubungan antara bola dengan vocal group ini apa? Kan dong ada buat satu tim di sana. Bawa nama klubnya Paradue. Paradue. Paradue itu yang memang sejak beta tahu bola itu lapangan sudah yang kotong biasa pakai begitu. Stadion lah ya. Kandang, markas kandang. Kemudian ada satu kubu yang pengen buatnya sendiri begitu. Terus hubungannya dengan full group? Nah, yang mengatur kubu yang pengen buat sendiri itu yang pemain musik. Memang begini om, beta sudah tahu. Tapi biasa vocal group tuh yang paling apa istilahnya pegang kontrol tuh pemain musik. Iya. Yang pemain gitar ini. Dia kalau di olahraga itu pemain lini tengahnya ya. Bisa atau pelatih lah. Dia kalau sudah apa namanya moodnya sudah bagus, sudah lah. Lu mau suara bagus juga kalau musik. Nah posisi coba kayak ada pemain pengganti baik. Kalau dia saya bisa main dong. Itu yang pusing. Itu yang jadi persoalan. Jadi selama pemain musik tuh aman, saya pikir vocal group tuh aman. Iya. Maka apa? Kalau di Osao tuh ada beberapa artinya kau punya orang tua yang memang dong tuh menganggap vocal group tuh dong punya panggilan hidup lah. Dong tuh yang main musik itu, makanya dong vocal group bisa sampai umur 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun tuh karena dong itu. Anggotanya boleh ganti apa, tetap ada. Banyak yang sebenarnya pengen menyanyi, cuman itu sudah yang punya karakter untuk melayani itu dalam hal ini musik nih yang setengah mati. Iya, kan tidak semua orang bisa. Dan untuk main, misalkan main gitar ya, spesifik untuk full group tuh beda. Dan kotong main gitar yang di pinggir jalan atau sekedar kotong main lagu pop. Namanya lu iringi orang nih kan. Kayak Om bilang tadi tuh membantu kotong karakter. Ciri khas orang di full group apa om? Kalau dulu? Ya sampai sekarang, bisa tahu sekarang ya. Kalau ini vokal group tuh kan selalu dia punya feeling untuk masuk nadanya itu. Itu. Pukulan
Iya. Apa jadi antar pemain musik dengan Penyanyi itu harus kompak. connect. Connect itu. Jangan sampai sudah intro masuk, pukulan masuk mah. Ya menyanyi masih diam mah itu bahaya. Itu baru masuk ke Om bilang dinamika segala macam, itu yang bikin bagus sebenarnya. Bahkan be pernah dengar satu be punya To'o pernah bilang bahwa sebenarnya kekuatan vocal group tuh kalau mau penyanyi bagus tuh adalah di kekompakan. Jadi kalau salah pun kotong kompak bagus Om. Iya. Kok orang Langsung tahu. Nah, urusan tahu. Betul. Betul. Kalau kejadian-kejadian lucu selama Om bervocal group apa Om? Beta dan bepung kakak pemain musik. 2 gitar. 2 gitar. Terus bagi tugas. Atau main Biasa saya kotong 2. Beta sonton melodi, dia juga sonton melodi. Berpikir satu jadi ini melodi satu ritme sonde. Sonde ada yang tahu melodi nah. Ju? Karena Nah waktu itu bepung mama ada pikupang. Kekuatan untuk yang lain bisa berani masuk saat intro itu. Mama tua, bepung mama. Nah mama tua sonde ada. Kotong latihan hanya hari Sabtu. Karena kotong anggap itu lagu lama. Pas menyanyi hari Minggu ini mungkin 30 menit kok. Kotong intro sudah ada yang masuk. Beta seputus asa mau kembali duduk sebegitu. Itu memang penyakitnya hal yang paling ditakuti oleh pemain musik ketika mengiringi vocal group tuh. Pas pukul masuk, orang sudah masuk. Kalau beta kejadian bukan lucu. Kan di vocal group tuh Om. Yang tahu main gitar tuh artinya yang tahu dan biasa saling ganti. Utama tuh punya Om. Om dia yang pemain gitar. Yang kedua tuh ketua vocal group. Yang ketiga beta. Nah, pas hari Sabtu kotong latihan, waktu itu pas musim hujan. Aman. Besok Maksudnya Om non 3-3 main? Sonde, bepun To'o yang main. Nah, yang gitaris utama yang main. Ada musim hujan. Nah, besok kebaktian jam 6 pagi Om. Jam 6 pagi datang begini. Bepun Om son muncul. Ternyata dengar kabar banjir. Banjir di rumah situ. Kalau Om Osao tuh di Pondok Cucuron tuh. Tahu. Nah, itu kan biasa rawan banjir situ. Ternyata hujan hampir siang banjir. Subuhnya itu hujan banyak sehingga banjir. Di Papua dong ada bereskan rumah tuh. Nah, kebetulan itu lagu. Artinya biasa latihan tuh besok rencana beta yang main juga. Tapi kau tuh latihan aja kau istirahat tuh beta gitar beta main-main. Untung gitar di Kau tuh biasa taruh gitar di gereja. Kalau taruh di rumah bahaya. Itu juga beta yang main semua. Untungnya main dengan meskipun pukulannya mungkin powernya atau apa tidak sebagus punya Om To'o, tapi kau tuh menyanyi waktu itu. Tapi itu aman. Memang setelah keluar dari ini kan biasa kau tuh menyanyi habis kan kau tuh agak ada bahas lain. Ada bahas tuh yang bagi suara orang bilang tadi kau tuh nggak masuk bagi suara juga bingung. Kok ini tiba-tiba ini nah? Tiba-tiba ganti gitaris tuh. Nah begitu. Ada kejadian lagi lomba ikan biasa kotong vocal group ikut lomba tuh di Kupang tuh biasa ada lomba vocal group. Nah BEM prestasi dan BEM vocal group terbaik menurut beta itu adalah kotong pernah juara 2 itu lomba vocal group di Kefas OTT. Nah kotong juara 2 waktu itu, yang juara 1 Merari vocal group yang dari SOE itu. Jadi setelah itu lomba dari Kefas tuh kotong ada lomba Kempe Muda Klasis Kebon Timur waktu itu. Om, panggung ini Om tahu tuh kalau camp ini kan panggung yang artinya ya begitulah. Pak vocal group Nasaret dari Jemaat Immanuel Esa, naik. Kotong main di gitar waktu itu Om. Nah kebetulan kotong 2 nih, yang BMK 1 ini almarhum sudah meninggal. Kotong 2 nih baru main di lomba. Nah lomba ini kan Om tahu tuh harus ada goyangnya, harus ada seragam segala macam. Panggung sangat standar internasional Om, alias di belakang genset. Terus pakai gitar spool atau gitar bolong nih, gitar biasa. Jadi kotong ke panggung begitu di belakang panggungnya biasa pengen luar negeri dong Om, genset.
Jadi kau tahu yang pemain gitar nih kan otomatis kemudian harus apa? Maksudnya mainnya harus besar supaya teman-teman dengar tuh. Iya. Karena yang menyanyi pasti agak jauh Ah, juga. ah. Wih, itu memang main yang beta sudah nikmati betul karena genset bunyi besar tuh. Tapi kau tuh juara 3 waktu itu. Juara 3. Juara 3 lumayan lah. Juara 3 atau 4 beta agak lupa. Sekitar itu. Asyik om pernah cerita bilang style gitar pakai ini tang tuh. Oh, kalau itu memang gitar di rumah kan sebenarnya gitar di rumah soalnya ada. Ada bepung kakak sepupu punya yang dia beli gitarnya waktu dia di Malaysia. Kerja kelapa sawit. Yang ceritanya dong pulang dari sana itu karena buat masalah di sana. Yang dia bawa itu hanya itu gitar. Gitar saja. Nah, Gitar apa? Yamaha. Yamaha. Ini lawan nih kok. Bukan, string. String. begini. Cuman dia pembunyi kan soalnya kencang toh. Terus dia pun setelannya dia punya itu yang putih itu soalnya ada nih. Biasa kau pegang untuk style gitar tuh terlepas. Terlepas. Tinggal besi saja. Nah, tinggal dia besi. Ju? Sudah, kalau kau pikir aja itu, kau harus bawa itu Bawa tang. supaya bisa setel. Jadi Jadi sebelum masuk eh, harus setel memang sudah sebelum ibadah mulai. Nah, kau setel memang gitar pakai tang. Kalau misalnya ada anak-anak yang mungkin apa itu gitar, nah baru ini apa, kau harus isi itu tang di saku. Di saku celana. pikirnya juga bengkelnya. Kalau kejadian juga yang besu alami sebenarnya 2 kali. Yaitu lagu sama dengan vokal grup lain om. Jadi kalau ini vokal grup tuh bos saudara yang dengar, kita kan bukan cipta lagu Memang ada beberapa kalau di kotong vokal grup di sana di Osau kotong ada yang cipta lagu juga. Itu vokal grup yang memang vokal grup sulama. Nah, tapi begini om, beta yang pun tahu dong, senior dong nih, kenapa dong cipta lagu dong bilang dulu lagu sudah ada. Oh. Atau lagu yang dong punya itu dong menyanyi semua, kayak kaset tape nih kan, terus menyanyi semua, jadi tinggal lagu, soal lagu lah. Mau tidak mau harus. Mau tidak mau cipta lagu. Nah, karena vokal group banyak dan lagu tuh kadangnya itu sah. Karena dalam satu kebaktian tuh lagu sama dengan vokal group lain. Nah, coba kau tahu yang menyanyi duluan, bah ini orang lain yang menyanyi duluan. Pernah kejadian di waktu kau di Bogor. Itu belum datang. Betul belum datang. Itu pertama kali beta sampai Bogor dan pimpin beta main gitar kasih teman-teman ketung gabungan, ada NTT, ada dari mana, Papua, dari Jawa, Medan, banyak lah. PA Ikumene. Mau main begini, teman-teman dari Ikatan Mahasiswa Papua sudah menyanyi itu lagu. Langsung saling WA di grup sudah. Batal sudah. Tidak menyanyi. Tidak menyanyi semua. Padahal sudah tiada kayak enak nih. Folk group tuh kalau semakin lama kau tuh sama-sama, kau tuh sudah dapat punya semacam roh tuh kan. Iya. Artinya yang bagi suara kau tuh sudah tahu misalkan ini suara 3, ini 2 rendah, 2 tinggi, ini 1. Sehingga kadang lagu yang kau tuh bawa tuh ketika kau tuh menyanyi tuh orang pasti tunggu-tunggu kau tuh menyanyi. Betul. Memang kau tuh bukan kan di sini kau tuh bukan show bukan artinya kau tuh pamer, bukan. Tapi kan kau tuh mau juga lagu yang kau tuh bawa tuh kan Berikan yang terbaik. Berikan jadi berkat untuk orang lain tuh. Iya. Nah, kalau lu menyanyi jelek kan mungkin orang dapat berkatnya tuh. Iya. Atau menyanyi membosankan, biasa-biasa saya orang juga. Pasti Makanya ngomong. Makanya kadang kalau beta main gitar tuh kadang beta mau supaya enak tuh kan. Beta pernah tuh kejadian. Sudah latihan tapi sampai menyanyi. Kan berat tidak enak. Maksudnya beta sendiri sudah dapat berkat, apalagi orang lain. Begitu. Bahkan lagu-lagu vokal grup tuh, misalnya kayak beda yang yang sering sama-sama nih. Kau tuh main intro, saya tuh tahu itu lagu apa. Tuh? Langsung tahu. Nah, langsung tahu. Kalau menurut Om yang membedakan antara vokal grup dengan selain dari dia punya jumlah anggotanya, vokal grup dengan peran suara, beta rasakan beta masih terlalu nyaman dengan kalau beta dengar vokal grup dibanding peran suara. Sampai beta memang sudah tahu not segala macam itu. Kalau menurut beta juga seumur-umur belum pernah menyanyi peran suara. Pernah sekali, tapi kan waktu itu kan aku tuh menyanyi
Om kan musik. Sonde. Oh iya betul, beta main gitar. Main Iringi paduan suara pernah. Tapi untuk Main gitar dengan Om Jul Kajon kan? artinya beta iringi paduan suara pernah, tapi untuk beta terlibat Tampil dalam langsung. paduan suara tidak pernah. Kalau menurut beta rohnya vokal group tuh Om, dia lebih bebas daripada si paduan suara. Paduan suara, betul. Karena paduan suara tuh kita terpaku pada si Notasi. notasinya. Betul. Kayak beta Maitua kan sudah ikut apa namanya? Pesparawi. Pesparawi. Beta pernah temani dia latihan berbulan-bulan pun beta lihat bahwa memang paduan suara tuh rohnya tuh di notasi dan mereka juga bisa main dinamika sebenarnya. Iya, dari notasi itu. Tapi latihannya lebih berat daripada kita. Latihan lebih berat dari folk group. Karena memang terpaku di itu. Iya. Folk group pun sebenarnya itu folk group yang memang sudah kompak sekali, itu bisa atur dinamika. Bahkan bagi-bagi suaranya itu kita bisa atur. Tapi tidak serumit paduan suara. Makanya beta itu selalu salut dengan paduan suara. Iya. Kalau beta sih selalu menganggap kalau paduan suara itu kan dompung kunci itu dari not. Betul. Misalkan do sama dengan C. Iya. Itu maksudnya di benar dasar C. Jadi piman mana akan C. Dan mau putar nih setengah mati, kecuali lu biasa latihan dengan itu lagu secara terus menerus, kemudian buat dinamika itu. Dan not dinamika itu juga dong buat itu, nanti dong dengar lagi apakah cocok sonde dengan itu lagu begitu. Sama juga sih sebenarnya paduan suara tuh. Kalau beta lihatnya Om, vokal group, kau latihan 3 hari itu cukup untuk kau isi liturgi. Iya. Paduan suara Om tidak cukup Om. Tidak cukup 3 hari. Masih pemanasan. Masih pemanasan lagi, masih latih not atau masing-masing apa suara tuh. Suara ya. Alto, tenor, bass, sopran, sopran. harus Sendiri-sendiri itu. Jadi memang beta selalu salut dengan orang paduan suara. Makanya tapi beta rasa tuh paduan suara tuh lebih eksklusif Om dari vokal group. Iya. Lebih eksklusif tuh kan. Maksudnya dong tuh ibaratnya kayak kalau paduan suara tuh dalam musik ya, musik jazz lah begitu. Iya. Kalau vokal group nih ya musik pop, musik rock. Atau mungkin karena kotong dari kecil itu biasa dengan folk group kan? Tidak, omong-omong dong paduan suara. Tapi kan kotong dengar omong-omong kan begitu-begitu sah. Ya omong-omong dong kan kayak paduan suara perempuan gemit, apa kaum ibu untuk kan. Kemudian ikut sesuai itu. Dong ikut dong punya ya. Betul. Tapi beta kangen dong punya menyanyi yang dengan not yang begitu tuh. Enak kayak dengar tuh kayak Bebo Oma dulu biasa dong latihan sore-sore. Enak sih. Memang yang salut itu yang tahu not itu dia seperti pemain musiknya sudah. Itu yang salut dari orang paduan suara tuh. Iya. Kalau beta maksudnya lagu yang dong tahu, dong lihat not dong tahu. Kayak misalkan Kidung Jemaat, misalkan Serku bisa tuh harga. Langsung saya. Beli tuh gini. Besok tahu. Tapi kalau masih kan tahu. Tapi kalau orang yang sudah tahu not, dong dia bisa bunyikan itu lagu. Iya. Kapan dia cepat, kapan dia kasih lambat dan sebagainya. Itu. Ya orang. Tapi yang membuat memang kalau kau ngomong skena tuh kayak apa? Bidang. Skena apa? Paduan suara di Kupang tuh, khusus Kota Kupang dan sekitarnya memang berkembang. Tapi ya yang jauh lebih berkembang karena lebih mudah tadi itu vokal group. Iya, karena tidak terlalu rumit. Tidak terlalu rumit. Kalau ini Om, referensi lagu kan Bekotong kan vokal group ini kan membawakan lagu orang lain toh, kebanyakannya. Kira-kira menurut Om musisi mana yang biasa ketemu menyanyi dong lagu? Ambon Ambon paling banyak Ambon. Contoh Nanaku. Iya. Mainoro. Tapi faktanya begini Om, ini beta tidak tahu benar atau salah. Tapi ini orang Ambon yang ngomong. Di Ambon, dong tidak menyanyi lagu folk group dari Ambon. Karena? Saya tahu. Padahal ketemu di contoh di Kupang atau di mana. Nanaku Mainoro tuh wajib itu. Atau kalau Manado, Sulawesi ya
Alpha Omega. Alpha Omega, iya. Ada beberapa grup dari Papua juga, itu bagus juga. Kau tuh menyanyi dong lagu. Jadi kau tuh kebanyakannya menyanyi orang lagu sebenarnya. Sampai be pernah kejadian om, ada satu folk group dari Jakarta, namanya Sion Singers. Itu folk group om, ada satu momen tuh beta kan ini dari Jakarta. dari Jakarta. Jadi beta mungkin yang dengerin podcast pernah beda ama cerita soal ini sekolah. Oh. Nah sekolah itu kan beta pernah om bahwa beta keluar sekolah, pi sekolah kan 5:30 pagi tuh. Jadi biasa mam tua kasih bangun tuh 4:30. Mam tua kasih bangun 4:30. Mandi siap. Tapi mam tua setel radio om, Lisbeth FM nih. Oh, Lisbeth. Nah itu kan lagu Rani to om. Nah biasanya Bapak Abraham tuh akan mulai khotbah tuh sekitar jam 5-an. Jam 4:30 itu dia masih putar lagu. Oh, pengantar dengan lagu. Ada satu momen, beta masih ingat beta SMA atau SMP waktu itu. Dia putar ini Sion Singers punya album, full album om. Beta dengerin lagu yang masih ingat yang Teruntai Nada tuh. Nah itu. Yang kotong rencana mau nyanyi sambil menyanyi tuh. Yang kunci susah tuh. Oh. Pas beta mandi, pas putar lagu beta pikir, ini lagu ini beta pernah denger di mana? Ternyata beta ingat lagi, beta pun om dulu ada di kasetnya, kaset tape-nya. Tapi sekarang kan sudah hilang. Nah, itu lagu tuh berekam terus dalam beta punya pikiran. Beta pikir tuh beta om. Nah, besok mungkin menyanyi tuh bilang, ini om, beta beta denger ini satu lagu, nadanya bagus sekali. Tapi nada kayak miring-miring. Beta om kan sudah mungkin tahu itu lagu kalau beta tanya clue-nya begitu toh. Lagu apa bisa tahu? So, oke. Sampai lah momen dimana beta pi ketemu kuliah tuh di Bogor. Beta masih ingat itu 2018. Beta masih main Facebook waktu itu. Ini bapak tua nih salah satu. Beta kan dong kan ada YouTube tuh. Si Sion Singers nih salah satu anggotanya namanya Pendeta Tonce Latu Perisa. Bapak tua nih. Ambon. Tapi dong selama di Jakarta. Bapak tua kan ada beta cari Facebook om dapat. Beta add, beta kirim pesan. Beta fans, bapak beta saudara kecil dengan Sion Singers. Beta punya om semua juga pernah nyanyi bapak lagu di folk group. Beta minta bapak album kok. Dia balas om. Ini bisa, ini lu kirim email sah. Bikin beta email om. Dia kirim album lengkap, 2 album. Wih waktu itu om dengar itu lagu dong. Kayak kembali pi masa dulu tuh kan. Iya. Pas beta pulang Wesau. BBM Toh tadi tuh, dia bilang, Toh, masih ingat dulu pernah cerita? Oh, ini lagu yang maksud. Putar langsung di punya speaker. Oh, Sion Singers, langsung ke setahun. Jadi itu maksudnya lagu tuh kan bisa membawa, maksudnya dari folk group tuh dampaknya sangat besar untuk maksudnya bebas selera musik. Bahkan sekarang tuh kalau dengar folk group yang menyanyi lagu-lagu pop, kayak lagu orang solo atau apa. Tapi kayak rasa aneh. Mungkin kau yang vokal grup konservatif yang zaman dulu Kan sekarang om tahu orang yang vokal grup sudah pakai keyboard. Iya. Sudah pakai kadang kayak karaoke itu kan. Iya. Di gerejanya putar di musik, dong tinggal menyanyi. Itu beta kayak kurang menikmati. Kalau om menikmati tidak? Beta juga sebenarnya yang paling utama untuk beta kalau dengar lagu itu di musik. Meskipun beta belum terlalu tahu itu lagu, dengar dia punya musiknya yang menurut beta enak didengar itu, beta pasti akan dengar ulang-ulang itu lagu untuk beta menyanyi begitu. Kalau kotong dengar dia punya musik kebiasa-biasa itu tuh yang sekarang lagu-lagu pop rohani lah, yang sekarang berkembang tuh nadanya begitu sah. Iya. Sonde yang atau entah nadanya begitu saja dengan suaranya om. Oh bisa jadi. Suaranya kalau misalnya kau bandingkan Alpha Omega lah, yang suara begitu, maksudnya oktav tinggi sekali. Saling pemakan tuh kan. Sekarang kayaknya kau jarang ketemu begitu. Iya. Orang juga mungkin kebanyakan sekarang orang solo Paling banyak lagu-lagu sekarang solo. Bahkan sekarang kau misalkan mungkin teman-teman yang dengerin podcast juga sering nyanyi lagu sering vocal group. Lu mau cari referensi lagu folk group yang baru-baru tuh susah. Iya. Karena kebanyakan orang solo, makanya biasa kita bawa lagu solo jadi versi folk group. Nah itu harus ada beberapa perubahan tuh. Iya, agak sulit.
Iya, dia punya dinamikanya, dia punya ketukannya, kadang kau harus buat supaya dia enak Iya. untuk vokal group begitu. Dan dulu kan yang lagu-lagu yang kayak Alpha Omega segala macam kan itu masih zamannya CD dulu, kaset CD. Tape juga. Oh, tape juga. Bapak kalau pikupang kan pasti dia pun hadiah untuk mama kaset tape. Memang tuh pemain gitar tuh. Mama tua bisa main gitar tapi mama tua soalnya main iring di vokal group bukan. Ada ini Om satu. Dulu masih ada Talita Dodo dong dulu tuh Dulu. kaset tape. Kalau ya apa? Oh, masih ingat ya apa? Yang ketemu pernah putar lagu Natalnya apa? Yang 3 orang perempuan. Oh, Kakak adik tuh. yang Om apa pernah apa di YouTube tuh? Gloria Trio kok apa tuh? Gloria Trio. Gloria itulah. Itu entah sekarang kalau kau dengar rumus suara tuh kayak kembali ke masa-masa dulu tuh. Kan dulu masih ingat. Sekarang juga mungkin karena perkembangan musik sudah lebih pada musik-musik yang kemana pop yang apa tuh, jadi ketemu cari lagu full group untuk ketemu nyanyi itu agak rumit. Memang beberapa kali ketemu nyanyi pun kan akhirnya lagu solo Iya. dibuat vocal group, jadikan full group. Justru full group Om, besok tahu ya menurut Om ke mana. Tapi vocal group entah yang di kaset atau yang tampil di gereja, kalau terlalu banyak solonya besok suka Om. Karena Berarti bukan vocal group. Iya tuh. kalau yang isi-isi begitu, backing begitu. Oh, backing tuh harus lah supaya lagu berwarna tuh. Iya. Maksudnya jangan sampai misalkan dari apa bait 1 bait 2 dengan ref. Jangan sampai bait 1 bait 2 ini orang solo, ref bersama-sama. Itu kan menurut beta bukan vocal group ini. Artinya yang grupnya mengiring orang solo. Iya tuh. Iya. Heeh. Gitu. Jadi ya tapi entahlah ya. Yang berikutnya Om, tahu menurut Om setuju tidak? Beta agak risih dengan kalau vocal group itu pakai keyboard. Iya. Ke mana ya? Makanya beta juga terlalu suka kalau orang yang main keyboard iring di gereja ini pakai dia punya style tuh kak, yang ada musiknya. Beta lebih senang kalau dong main piano kosong. Artinya tidak pakai style. Tidak pakai style. Sebenarnya begini Om, style itu menurut beta sah-sah saja. Tapi di lagu-lagu tertentu kayak persembahan. Iya. Itu bisa pakai style. Disesuaikan dengan kondisi lagunya. Tapi kalau misalkan dalam badan liturgi yang kayak apa tuh, sudah piano biasa tuh, atau efek apa begitu. Jangan, nah ini juga. Kadang kita pemain keyboard tuh terlalu pamer tuh kan. Main nih sampai ini keyboard tuh mata angkat dari gereja. Sampai touch dong hilang. Tuh udah kan terlepas ke lem kali. Beta berapa kali, mungkin di bawah 5 lah, beta menyanyi full group pakai keyboard. Karena beta soalnya nyaman. Mungkin karena beta pemain gitar ya. Mungkin. Bisa jadi. Tapi ini kalau beta yang masih kecil dulu kan yang kenal paling pertama itu gitar. Nah. Iya, makanya itu. Mungkin karena kotong zaman dulu ya, tahun 90-an ya. Bahkan Om jangan jauh-jauh. Keyboard oke lah. Kita main gitar dengan kahon. Itu saja karena besok nyaman. Beta baru kenal kahon itu sampai di Bogor itu. Dan beta tahu main kolaborasi antara gitar dan kahon tuh waktu di Bogor. Sebenarnya kalau kata yang pemain gitar dan kahonnya sudah kompak, itu aman sah. Tapi kalau baru ketemu, misalkan kawan pemuda baru ketemu terus ketemu main sama-sama, itu kan beta kurang nyaman. Karena misalkan beta pemain gitar tunggal, beta gaya main akan berubah ketika ada kahon. Iya betul. Itu. Betul. Memang kahon nih kalau di beta sebelum ke Bogor bisa tahu Om. Pada saat kali, nah ini juga apa namanya? Kita full group ini kan biasa kalau orang mati kan ketong menyanyi tuh menghibur keluarga yang berduka. Biasanya malam pertama, sampai ketiga. Malam ketiga setelah kubur ya. Ketong menyanyi di situ. Nah di situ tuh ajang tuh bagi suara, belajar bagi suara dengan belajar main musik, belajar main gitar. Nah pertama sekali ketong ada teman di Osau punya keluarga meninggal, kedukaan di Oibelo.
Jadi kotong pi komete begitu. Nah sampai si Oebelo tuh yang be lihat orang main gitar yang kahon. Pertama kali be lihat begitu di situ. Itu belum ada keyboard. Sekarang kan di tempat dulu paling banyak di Kupang tuh pakai keyboard. Itu sudah. Dan terakhirnya nanti dong solo, bukan nyanyi sama-sama. Sekarang itu tuh yang beta mau protes sebenarnya. Tapi mau protes bisa apa sun tahu le om. Maksudnya coba itu roh ke dulu tuh kah. Kotong bawa sekarang jarang ada yang bawa gitar pita mete om tanpa kedukaan tuh. Karena sudah keyboard nah. Iya. Kemarin beta pulang Sabu itu ada yang meninggal kok. Beta kotong habis ibadah. Keyboard. Pak Pendeta bilang kotong pi mete. Sabar bapak, beta pi ganti pakaian dulu. Beta bilang begitu. Beta saya sudah ganti, nah lu ganti deh. Jadi kotong pi dia begitu dan pakaian. Piju keyboard ada. Sudah ada. Gitar sih. Dia bilang kotong menyanyi pakai gitar, padahal dia sudah menyanyi. Be dulu pernah. Beda dia punya. Iya. Ke mana? Kalau pakai keyboard ini kan soundnya seimbang antara yang menyanyi dengan musiknya. Kalau beta ini salut dari teman-teman yang pemain keyboard yang spesifik untuk liturginya teman-teman yang Katolik. Iya. Itu pemain keyboardnya yang pintar. Dia bisa atur dinamikanya keyboard tuh. Tahu. Nah, kalau itu oke, tapi kalau pemain keyboard yang kemudian hanya Beta belajar itu jadi nagekeo. Pemain keyboard yang hanya tidak bisa atur dinamika volume atau style. Nah, itu untuk full group itu kurang beris itu kurang nyaman. Dan bahkan ada part-part tertentu tuh yang dong bisa isi dengan kunci yang enak ketong dengar. Ya. Itu yang biasa yang di Katolik loh. Beta pernah ikut dengan dia Juna. Beta sebenarnya hanya mau ikut dengan mahasiswa saya. Cuman dia bilang lo harus main gitar. Dia om main gitar yang itu. Main gitar sambung dia pun keyboard nih. Enak, jadi enak. Beta belajar om. Karena terlalu banyak lagu baru sama lagu Katolik. Besok tahu mungkin suatu saat nih vocal group nih akan kayak contoh om dulu kotong kenal kayak dulu be masih kecil be tinggal Sion Singers. Nanaku, Mainoro. Apalagi waktu kerusuhan di Ambon kan banyak lagu full group yang keluar tuh waktu itu. Dan kotong juga menyanyi itu. Kotong menyanyi sampai sekarang ini sebenarnya masih menyanyi. Tapi setelah itu kan era-era mereka kan selesai. Apalagi sekarang dengan musik yang sudah digital nih om. Itu tadi. Sudah digital nih jadi. Kemudian dong mungkin sudah produksi lagu lah. Ya sekarang tidak tahu skena musik rohani ini masih ada pemindahnya tidak ya? Tahu lagi. Kita lihat Dodo masih buat album tidak? Kurang ikuti. Masuk yang Nikita dong. Nikita juga sonder kayaknya. Sekarang kan beta lihatnya ini juga sebenarnya dulu waktu kuliah di Bogor tuh kan kadang selain iringi full group kan kadang iring pemain-pemain solo juga, penyanyi solo. Iya. Nah, dong tuh yang sebenarnya mengajarkan beta terhadap lagu-lagu worship nih kah? Entah yang dari dalam atau dari luar negeri. Nah itu makanya beta tahu kayak lagu True Worshippers apa tuh. Maksudnya lagu-lagu yang kalau dong kasih tahu ketong dengar dulu di YouTube. Misalkan dong bilang ini mau menyanyi lagu ini, dia bilang ada di YouTube kok. Kalau ada kirim dulu. Nah kirim terus kau tunggu cerna di nada dulu menyanyi bisa menyanyi cari penkunci dan iringi dong di gereja solo. Yang om dong pernah ini dapat komen tuh yang Praise the Lord tuh. Bukan, Haleluya. Oh Haleluya, betul. Nah ini itu kan trio. Trio. Jadi kejadiannya di Bogor. Kenapa ini kan pemain musik. Namanya apa nah itu? Teman-teman nih 3 orang teman ini suaranya bagus. Suara memang bagus. Teman 3 nih bilang mereka menyanyi tolong iringi. Bilang oke lah. Lagu apa? Haleluya. Haleluya, haleluya. Nah beta haleluya kan banyak versi. Toh? Iya. Dia bilang versi yang mana? Dong bilang versinya yang anak kecil itu kan? Bukan. Versinya yang penyanyi yang akapela nih kah? Oh iya tahu. Ini lagu-lagu Natal nih apa namanya? Dong 5 orang kok. Ya, ada perempuan satu tuh. Tahu. Itulah. Kan itu akapela tuh, biasa harus cerah dia kunci lah. Tapi dong pun dinamika suara ikut itu. Oke lah. Menyanyi lagu tuh keren sih itu menyanyi. Beta dengar juga. Mungkin videonya masih ada di Facebook. Kan beta sudah Facebook tuh mungkin masih ada.
Setelah itu pas ketemu pulang, beta pulang duluan. Kan beda ama kok waktu itu. Beta juga ikut ibadah, besok lupa kotong dua pun salah. Ternyata setelah itu ada pihak gereja, mungkin majelis atau apa yang protes bahwa lagu itu tuh bukan lagu rohani. Jadi tidak boleh dibawa di gereja. Nah kebetulan bahasa Inggris ketong kan sangat lancar alias TOEFL 100. Nah beta sebagai pemusik tidak tahu waktu itu. Intinya main musik. Dan itu lagu pun kalau menurut beta si Haleluya itu ada makna rohaninya sebenarnya. Tapi kayaknya makna popnya lebih banyak. Oh. Dia makna rohani om, tapi dalam tuh kan, maksudnya multitafsir tuh kan. Nah begitu. Kan dia kan ada beberapa bait itu yang menceritakan soal siapa nih? Raja Israel ya. Daud lihat siapa? Istrinya Potifar siapa boleh? Yang dia jalan di apa itu? Dia jalan di pokoknya itulah kejadian itu. Jadi dapat komen. Nah itu juga kejadian. Tapi kalau Om Folk Group nih tadi kau banyak singgung Bogor. Ya beta kemudian ingat satu profesor. Prof Fatimena. Ya itu Prof Fatimena. Almarhum. Ya itu mau bilang sedih pun ya memang sedih karena beliau sudah meninggal. Tapi beliau tuh yang selalu ketika kau menyanyi dulu biasa. Rekam. Beliau rekam dan maksudnya kalau beta bukan artinya berarti Rizky dan teman-teman menyanyi bagus bukan, tapi ada berkat untuk mereka. Nah itu beta ambilnya di situ. Beliau kan biasa duduk di paling depan. Rekam dan kemudian artinya kau tuh jadi berkat itu kan paling penting. Lu kalau hanya mau tampil saja, semua orang bisa tampil. Tapi tampil dan jadi berkat itu kan tidak semua orang. Makanya beta kemudian kalau misalkan diajak ikut vocal group ataupun bergabung dalam vocal group, kalau anggotanya maksudnya panas-panas tai ayam om. Berarti om lihat anggotanya dulu. Memang serius nah, tidak mau yang setengah-setengah tuh kan. Mungkin yang menyanyi ini anggap biasa saja ya. Tapi kalau yang kotong main musik ini kan mau dibilang beban juga sonde. Maksudnya kayak itu tanggung jawab yang sebenarnya kotong harus berikan yang terbaik gitu kan. Karena mungkin karena beta sudah lama di vocal group, kotong dulu lama. Ada orang-orang yang kemudian ketemu kawan sesama kawan nih. Dong tuh selalu tanya kapan mau nyanyi lagi. Karena dong nikmati sebagai kotong pertemanan itu. Dan sebenarnya kan vocal group tuh hanya maksudnya kotong tampil, tapi di luar itu kan kotong juga membina persaudaraan tuh. Iya. Itu tuh yang kuat di situ. Bahkan dalam banyak hal kan kotong saling menguatkan tuh, itu yang penting. Jadi vocal group tuh hanya sebagai sebuah hal yang kotong buat. Tapi di dalam itu kan ada persaudaraan, ada pertemanan, ada saling bantu dan seterusnya itu. Itu yang berindu sebenarnya. Ada yang sebenarnya belum beta lakukan. Regenerasi di bepung kampung. Kok beta sujalan sih? Karena kayak om bilang tadi itu mungkin karena beda dia punya generasi. Betul. Apanya kalau kau mau latihan serius nih soalnya ada waktu. Maksudnya terlalu banyak main gilanya daripada latihannya. Itu kan penyakit full group tuh. Kadang kau mau latihan, lu masih kakak di situ masih menyanyi masih. Itu bepung mama paling emosi itu om. Kalau semua latihan baru. Makanya di full group tuh om ada satu aturan di mana kalau pemain gitar sudah pegang gitar, sudah pegang. Itu lu mau di WC jumus datang sudah. Artinya semboleh satu orang baik lu tua muda semboleh ada yang kemudian masih mengeluarkan suara karena kita harus fokus ke pemain musik sudah. Makanya beta pengen kemarin itu waktu kita pulang Sabu itu pengennya untuk lihat dong main saja begitu. Dan kemudian mendorong dong untuk tampil itu. Iya. Tapi pas beta baru sampai di gereja saja, dong langsung sorong gitar di beta ini. Padahal beta bilang, maksudnya belajar itu yang paling penting itu ketika kotong ada di ibadah-ibadah begini kalau soalnya di tempat mete itu paling penting itu tempat mete itu. Nongkrong lah kotong, maksudnya nongkrong lah. Bukan sekarang nongkrong ini kan bukan kotong cari orang mati bukan. Nah sekarang kalau cari nongkrong kopi dengan Don Johnson ada misis tuh. Itu ada di lagu di Sabu. Kalau belum datang kopi itu lagu pasti menyanyi duluan. Lagu apa?
lagu rohani, cuman kotong bikin versi Untuk kopi dan kue datang. kopi dan kue datang. Nah, masa-masa itu tuh yang begini juga Om, kotong juga kemudian tidak bisa paksa anak-anak sekarang untuk ikut Beda ketemu zaman. masa. Makanya kan kotong juga kesulitan tuh. Kotong mencari teman-teman yang kemudian mau komitmen untuk kotong buat vocal group atau buat suatu organisasi vocal group itu pun agak susah sekarang. Betul. Itu susah. Jadi ya artinya kotong hanya bisa adaptasi dengan perkembangan musik sekarang. Kalau beta sebagai pemain musik, kalau mau adaptasi, ya paling tambahkan elektrik saja. Maksudnya? Kayak misalkan, bukan elektrik, maksud beta tambah alat musik, Alat musik. tambah kahon tambah gitar melodi begitu. Itu kan kotong adaptasi, artinya buat ini vocal lebih modern lah. Penyesuaian. Tapi untuk keyboard boleh sih Om. Kalau beta boleh, tapi dia bukan yang utama. Iya betul. Isi kekosongan tuh. Tapi harus ada gitar. Yang utama. Nah, karena mungkin karena kau tuh saking tumbuh dengan gitar C315 tuh mungkin atau C330. Bahkan pasti Om juga rasa kalau Om main pakai orang lain pun gitar, kesono nyaman. So nyaman memang. Beta biasa main tuh dengan gitar yang biasa pakai itu sudah. Kotong su tahu tuh. Hmm. Beta sampai beli kawan itu kan gara-gara beta tahu waktu di Bogor itu. Tapi kalau misalkan satu vocal group kemudian sudah lebih dari satu alat musik, itu PR-nya tambah le Om. Memang. Karena si pemain musik itu juga harus nongkrong sendiri. Dong harus bermakan. Dan itu bukan 1-2 hari bisa ini. Dong memang harus. Dong yang di depan itu sebenarnya. Apalagi misalkan kalau kota Om gitar tambah misalkan bass. Kalau tambah bass, nah itu le. Pemain kawan dan bass mesti begigit. Iya. Dan ketemu yang pemain gitar tunggal dari dulu nih, gaya main sudah beda. Dulu ketemu harus bawa melodi, ritme dengan bass dalam satu kali genjreng. Sekarang kan sudah ada kahon. Iya. Buat apa lu main irama lagi? Tapi yang zaman-zaman melodi itu dapat waktu kita masih kecil tuh. Oh iya. Kalau dulu di Keton juga masih yang dulu masih ini. Senior Dong do gitar, dong pakai melodi. Iya. Itu juga feeling saya. Feeling. Dong sudah mengerti bukan sudah mengerti tapi solmisasi nih kan. Kan beta belajar solmisasi dari buku kalau beta. Dulu kan YouTube sudah ada Om. Buku pun ya, dong memang orang-orang tua dulu dong dari feeling saya. Feeling grip Om. Iya. Kalau dari antara kotong 5 orang tuh yang tahu melodi itu hanya 1 orang yang tentara itu, yang nomor 3. Dan suara paling tinggi dia. Beta terakhir kan di vocal group sebelum beta merantau kemana-mana. Itu di Keton vocal group tuh sudah gitar sudah 2 Om. Rhythm dengan lead. Lead nih melodi tuh. Bass dan kemudian kahon. bass kemudian. Soalnya itu semua tuh. 1 kali, 1 paket. Jadi beta waktu itu sering pegang bass. Bass akustik ini kan beda di cara main tuh. Kau tuh jari mesti tape dulu baru dibunyi nah. Tapi itu pun kau tuh cari formula. 1-2 kali belum bisa dapat itu enak. Begitu. Kadang kau tuh enak, yang menyanyi pun kemudian sudah bisa apa. Jadi tapi sekarang. Tapi kalau yang lengkap begitu, kalau disuruh pilih, Om pilih. Beta pilih tunggal. Soalnya maksudnya kalau alat musik sudah lengkap, kemudian maunya main semua itu alat musik, Om pilih yang mana? Ritme kok, melodi kok, bass? Rhythm. Beta lebih nyaman di bass. Beta pengen rhythm. Iya, ritme itu kan sama dengan. Tapi kalau mau pilih, mending pakai satu gitar. Satu gitar yang klasik saya, maksudnya yang sederhana. Iya, kalau karena yang folk group tuh Om yang ketemu kembali kita tadi. Dia tuh kesederhanaan itu. Dia punya. Jadi kayak kau tonjolkan tuh adalah si suaranya itu. Iya. Musik tuh hanya sebagai pengiring saja. Tapi kalau kau gitar tunggal, lu PR banyak. Kalau lengkap juga sulit itu latihan tuh ya. Sulit, susah. Harus makan semua. Kadang kalau kau ada bass, kahon su wakili. Bass kalau dengan pemain kahon sonde makan, kahon pilain, bass pilain, nah itu sudah. Sonde ini. Sonde bagus didengar.
Kan berapa kali misalkan tuh di Bogor dulu, misalkan Pasca atau Natal kau tuh bisa ibadah tuh. Kan gitar satu, kahon dengan keyboard. Keyboard kemudian bukan kemudian pakai style dan dia huru hara sih, tidak. Dia ikut ritmenya beta. Isi-isi begitu. Iya. Dengan intro masuk atau apa, kahonnya yang kemudian bikin iramanya. Dan sebenarnya kalau lu jadi pemain musik, entah di mana saja jangan egois, itu yang paling penting. Itu belajar banyak di situ. Jangan egois. Kalau egois, mau menonjol, Belajar banyak bersabar tuh di situ. Itu nanti apa vokal group atau organisasi apa ya? Mungkin di orang band juga ya, main band nih. Apa itu? Kalau antar satu anggota egois, bubar sudah. Iya, terlalu menonjol. Nah, ini namanya juga vokal group. Ya, jadi grupnya itu ditunjukkan bukan kemudian satu orang yang menonjol Individunya. Nah,